Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Tirta alias Peng Peng Peng. Dan kali ini saya akan menjelaskan sebuah pertanyaan netizen. Pertanyaan yang sebenarnya simpel dan mudah untuk dijawab, tapi akan sangat sulit untuk dijelaskan, yaitu mengenai sinkop atau pingsan. Tapi sebelum saya memulai penjelasan lebih lanjut mengenai itu, kita jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan kita dengan lem mineral karena mengandung mineral esensial yang penting bagi tubuh. Oke, kita akan bahas yang namanya sinkop atau pingsan. Jadi, sinkop itu sebenarnya penjelasannya sudah banyak ya. Kalau kalian lihat dari berbagai website dan artikel medis itu sudah banyak yang menjelaskan. Sinkop itu adalah sebuah bagian gejala dari hal lain sebenarnya. Tapi secara pada dasar, biar teman-teman gampang, sinkop itu pada dasarnya ada beberapa hal. Tapi kalau saya sendiri biar gampang, ini biar buat dokter Tirta sendiri kalau nanti diagnosa orang gampang. Sebenarnya saya itu membedakannya menjadi yang pertama itu penyebabnya. Jadi yang memang tidak dangerous, jadi tidak emergency, non emergency. Yang pertama itu emergency. Kenapa? Karena saya biasanya kerja di IGD. Jadi ketika ada orang pingsan, saya harus melihat kegawat daruratannya gimana. Kalau dia non-emergency, dia triasenya itu pasti hijau. Jadi triase itu ada 3, ada hijau, ada merah, ada kuning. Kelihatan ya? Tapi kalau misalkan emergency, dia langsung masuk triase merah. Nah, non-emergency itu rata-rata penyebab sinkopnya itu disebabkan oleh namanya adalah respon vasovagal. Nah, kenapa disebut respon vasovagal? Jadi respon vasovagal itu adalah suatu keadaan tiba-tiba suplai darah kita itu berkurang. Seperti kita tahu bahwa tubuh kita itu kan terdiri dari cairan ya. Dan salah satu cairan-cairan itu adalah darah ya. Dan darah itu kan ada pembuluh arteri dan vena. Arteri itu yang membawa darah dan oksigen dan sari-sari makanan kalau kata orang SMA itu ke seluruh tubuh, dan vena itu yang ngebalikin. Nah, ternyata vena itu kan membalikinya juga butuh proses. Nah, vasovagal itu adalah sebuah respon dari tubuh ketika terjadi kegagalan secara mendadak sehingga si darahnya ini nggak bisa nyampe ke jantung, ya. Dan akhirnya terjadi penurunan tekanan darah secara mendadak, kayak tiba-tiba mati listrik, ibaratnya, ya, mati listrik terus terjadi pada tubuh. Lalu terus vasovagal penyebabnya apa? Ini rata-rata karena stres, fobia. Fobia ini misalkan kamu takut darah, ya, terus takut kecoa, terus takut ruangan sempit, takut tirofobia, takut apa tuh bolong-bolong banyak. Terus tiba-tiba di depanmu ada yang membuat kamu fobiamu ini gitu loh. Dan akhirnya yang terjadi apa? Kaget kan kamu. Nah, kaget ini menyebabkan respon vasovagal yang akhirnya sinkop. Stres. Ini biasanya misalkan ada orang nih, dia pikirannya terlalu berat, kerjaan banyak, kuliahnya repot, terus ada masalah keluarga, cicilan banyak, akhirnya terlalu berpikir, stres. Beda sama ketiduran ya, tiba-tiba hilang aja gitu, stres. Yang berikutnya ini misalkan nggak ada urusan apapun. Contoh, dia nginjek batu kerikil, terus kaget, nah pingsan. Nah, jadi respon vasovagal ini sebagian besar tidak berbahaya, non emergency, dan treatmentnya ini biarin aja. Jadi biarin, dibawa ke tempat aman. Jadi bawa ke tempat aman, safe, ya. Terus habis itu kalau ada baju-baju yang ketat, kayak contoh dia pakai sabu yang ketat, dia pakai masker tuh dihilangkan semua, dilepas dan ditidurkan dalam posisi anatomis. Posisi anatomis itu ya tidur. Jangan pernah sekali-sekali diberi teh hangat ya. Kenapa nggak boleh? Karena namanya orang nggak sadar, itu lidahnya akan jatuh menutup jalan nafas. Jadi yang kamu harus lakukan adalah kamu membawa ke lingkungan aman, misal tempat tidur atau tempat rata, dan posisi lehernya ini di agak dangain, supaya lidahnya itu tidak jatuh ke bawah dan jalan nafasnya itu bagus. Kapan sadarnya? Dia pasti sadar.
balik lagi normal kayak nggak inget apa-apa gitu. Nah ini yang paling sering terjadi, mungkin teman-teman udah sering tahu ada anak-anak atau remaja-remaja ABG atau anak muda upacara, ya kan, terus belum makan, ya kan, terus habis itu belum minum, stres, kepanasan, heat stroke, pingsan. Terus ada juga yang namanya itu di tengah-tengah itu psikogenik somatis sinkop. Jadi dia itu ngerasa lemes, terus dia rasanya mau pingsan, terus jatuh, padahal sebenarnya nggak pingsan, tapi dia ngerasa pingsan. Orang pingsan tuh jarang ngerasa dirinya pingsan. Paham? Ya, jadi itu rata-rata. Nah, yang bahaya tuh yang di sini, bro. Namanya aja emergency. Biasanya terjadi pada orang yang olahraga. Nah, kalau ada orang olahraga, sinkop, itu masuknya emergency. Nanti kenapa penyebabnya kita akan jelaskan. Ya. Kedua, dia ada riwayat pingsan tuh lebih dari 1 kali. Contoh, sebulan sekali pingsan. Kalau naik lift pingsan. Nah. Terus di tengah-tengah sini ada yang agak berbahaya. Jadi yang pertama itu riwayat pingsan ya. Riwayat. Jadi lebih dari sekali atau 2 kali lah biasanya. Terus habis itu ini masih emergency. Ada riwayat dia itu tahu temennya bahwa dia itu kurang intake dehidrasi. Ya. Terus ada cedera otak. Jadi tahu gitu kan, ada riwayat stroke atau cedera otak atau pendarahan otak. Jadi ada sesuatu pada otak dan saraf otak lah. Terus ada riwayat kelainan jantung. Jadi dari temennya tuh tahu bahwa dia tuh ada riwayat kelainan jantung. Riwayat jantung. Nah ini kalau misalkan saya di IGD itu harus tahu seperti ini. Itu alasan kenapa kalau kita sakit ke rumah sakit IGD itu dokternya tanya-tanya. Bukan cerewet, tapi untuk membedakan 2 hal ini karena ini treatmentnya berbeda, nggak boleh disamain. Nah ada juga itu yang diantaranya, yaitu namanya ortostatik sinkop. Jadi dari duduk ke berdiri, blackout. Contohnya seperti ini. Misalkan kamu dari jongkok, ya, terus kesemutan, terus kamu langsung berdiri. Pernah kan kamu hitam? Itu namanya ortostatik blackout. Jadi karena ada pembuluh darahnya itu kan di pembuluh darah vena. Dan pembuluh darah vena itu kan butuh waktu untuk mengembalikan darah ke jantung. Itu memakai katup-katup. Jadi pembuluh darah arteri itu kenceng. Makanya kalau kamu dibacok kena arteri, muncrat darahnya. Karena kenceng tekanannya. Tapi kalau vena itu ketika kena jantung ngalir, ya kan? Nah, karena pembuluh darah vena itu cara mengalirkan darah ke jantung itu pakai katup. Jadi kecil-kecil, katup. Jadi pembuluh darah arteri itu tuh elastis, kuat, tebel, dan kalau dibacok muncrat kayak air mancur. Tapi kalau misalkan pembuluh darah vena, dia tuh lembek, lemes, kempes, dan kalau mau mengembalikan darah ke jantung itu harus perlu katup. Nah, kadang karena kita duduk terlalu lama, pembuluh darahnya itu, darah-darah di vena itu terjebak di kaki, yang terjadinya akhirnya varises. Dan akhirnya ketika duduk, darahnya nggak sempat sampai otak, akhirnya sinkop. Ini namanya ortostatik, dan ini bahaya. Agak bahaya, kenapa? Tapi bukan ringan, tapi nggak terlalu bahaya. Tapi menuju bahaya, kenapa? Karena kalau dia terus-terusan begini, otak akan kekurangan darah kan? Sehingga bisa menyebabkan aritmia jantung dan gangguan pada otak. Karena otak itu adalah sebuah organ yang kalau kehilangan oksigen terlalu lama, itu akan menyebabkan kerusakan. Nah, sekarang kita akan bahas yang emergensinya. Jadi yang non-emergency ini treatmentnya adalah cukup satu. Cari tempat aman, tidur di tempat datar, ya. Cari tempat aman, tidur di tempat datar. Dan yang ketiga, jangan diberi intake minuman, apapun. Tunggu dia sampai sadar sendiri. Nah terus gimana? Yang penting, posisikan lehernya itu aman. Rata-rata dikasih sesuatu gitu loh, bantal di sini. Jadi apa namanya? Support leher. Dan harusnya kegiatan seperti ini diajarkan dari SD. Jadi dokter kecil sama UKS itu bukan pajangan. Nah yang kita bahas itu adalah yang seperti ini. Jika kalian mempunyai teman, yang teman-teman kalian itu pingsan pada waktu olahraga, yang kalian lakukan adalah langsung bawa ke IGD.
orang yang pingsan saat olahraga itu pasti emergency. Karena kemungkinannya cuma dua. Satu, dia kelainan jantung, cardiac arrest. Yang kedua, dia dehidrasi. Dah. Penyebabnya dua ini. Kalau dehidrasi, dia bangun langsung dikasih air minum. Air mineral. Tapi kalau dia nggak bangun, kan bahaya juga. Ya daripada kita sok tahu, dikasih. Jangan pernah kasih teh hangat kalau ada orang pingsan saat olahraga. Dan ini harus dimasukin teaser ya. Jangan sampai lupa dicatat ini. Jangan sampai dikasih teh hangat atau minuman. Jika kalian menemukan orang yang pingsan saat olahraga, bawa langsung ke IGD. Dan cari orang yang bisa resusitasi jantung paru. Karena orang yang pingsan saat olahraga, itu kemungkinan besar ya kalau nggak dehidrasi, ya adalah kelainan jantung. Kok bisa? Pertanyaannya kan seperti itu kan. Jadi pada dasarnya di dalam jantung itu kan sistemnya ada detak ya. Dan detaknya itu otonom. Dia detak, jeduk gitu. Yang satu tuh memompa, yang satu mengembalikan darah. Ya. Nah, dalam beberapa kondisi ketika suplai darah itu namanya berkurang, namanya curah jantung. Ya. Ketika curah jantung berkurang secara drastis, entah ternyata karena aritmia, kelainan elektrik jantung, sehingga jantung tuh nggak bisa memompa. Paham? Jadi pompanya tuh nggak maksimal. Akhirnya darahnya yang dipompa jantung yang berisi adalah kandungan-kandungan yang harus masuk ke semua organ itu nggak nyampe. Sehingga organ-organ tersebut mengalami failure. Yang akhirnya failure itu disampaikan ke otak, sementara dan otak akhirnya membuat sebuah kebijakan darurat untuk dipingsankan. Dengan harapan membaik. Nah, tapi nyatanya ketika sudah pingsan, golden periodnya itu adalah berpacu dengan waktu. Jadi antara 6, 10, 15, 20 menit, 30 menit. Ketika nanti akhirnya jantung tersebut bermasalah, maka yang terlibat akhirnya adalah otak. Otak. Ketika otak ini tidak dapat oksigen, golden period itu cuma hitungan di bawah 10 menit. Tapi ketika jantung dia masih 30 menit. Maka dalam waktu 30 menit, Anda harus segera membawa pasien tersebut ke rumah sakit. Kalau Anda menemukan orang yang pingsan saat sepeda, lari, basket, dah bawa aja ke rumah sakit IGD terdekat atau Anda cari orang yang bisa resusitasi. Karena hampir kemungkinan besar dia terkena serangan jantung. Aritmia, kelainan elektrik, hipotensi secara mendadak. Nah, berikutnya adalah dehidrasi. Dehidrasi di sini tuh ada banyak. Ada yang namanya shock hipovolemik, ya. Ada yang dehidrasi berat karena shock hemoragik. Kalau hipovolemik, ini hipovolemik, kita sebutnya HV, satunya HR, hemoragik. Kalau hipovolemik itu artinya dia kekurangan intake cairan. Jadi misalkan kamu sehari itu kebutuhan cairannya sangat kurang, kamu lupa minum, kamu kerja, kamu nggak sarapan, kamu hipoglikemi, kamu nggak sarapan, kamu kurang makan, kurang energi, tapi kerjaanmu banyak, terus kamu olahraga, biasanya akhirnya curah jantung itu akan menurun karena volume darahnya menurun. Karena volume darah yang disebarkan oleh jantung itu menurun, akhirnya berakibat ya organ tidak mendapatkan darahnya, yang berakibat akhirnya ya pingsan. Ini karena dehidrasi. Caranya adalah kalau pada orang pingsan, kalau dia masih bisa sadar, harus intake minum dan minum elektrolit. Oralit bisa. Tapi kalau dia sudah nggak sadar, harus dibawa IGD untuk mendapatkan infus. Infusnya bisa ringer laktat, kalau dia kekurangan cairan dalam jumlah berat, atau bisa infus yang banyak dominan gula atau NaCl-nya. Kalau dia kekurangannya mineral dan elektrolit. Yang kedua adalah hemoragik. Misalkan ada orang kecelakaan, terus tiba-tiba dia ternyata adu banteng sama motor. Terus dia patah terbuka. Ternyata sininya robek di pahanya, pendarahan hebat. Awalnya dia masih kuat. Woi, darah nih, kesakitan kan? Itu kamu jangan ngerekam. Ketika ada orang kecelakaan, itu langsung pinggirin. Jadi ketika ada orang tabrakan, itu pinggirin. Supaya menghindari dia dari dilindas sama orang. Jangan direkam, jangan difoto dulu. Jangan dibuat konten dan jangan keburu untuk pengen masuk info-info kota. Karena orang yang pendarahan di pembuluh darah besar, itu masih bisa selamat. Ketika dia darahnya berkurang drastis, otomatis kembali hukumnya. Curah jantungnya menurun, volume darah yang akhirnya dipompa menurun, akhirnya pingsan. Dan ini kritis jatuhnya. Ini harus transfusi darah kalau hemoragik. Atau diberikan cairan-cairan milik darah.
Nah, apesnya kalau dia kena resus AB negatif, itu langka darahnya. Ya. Nah, hal inilah yang dinamakan sinkop atau pingsan secara umum. Nah, sekarang kita akan membahas yang sering dilakukan kesalahan-kesalahan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas common mistake. Pertama, direkam. Ngawur ini. Ya, saya paling nggak suka sama orang yang kalau ada orang musibah tuh ngerekam dulu. Lu bayangin kalau misal keluarga lu yang seperti itu, nggak boleh. Kalau ada orang kena musibah tuh ditolong, bukan direkam. Paham? Saya paling nggak suka seperti itu, dan harusnya nggak seperti itu juga. Kalau ada orang musibah kamu nggak bisa nolong itu bukan tontonan. Ada orang kayak nggak pernah yang lihat orang berdarah ya mukanya ya, nggak pernah lihat orang moncrot pingsan, nggak pernah. Bukan tontonan anjing. Nomor 2, dikasih teh hangat. Orang yang lagi pingsan itu kehilangan kesadaran selama beberapa menit. Jangan lu langsung bangunin, yuk minum. Itu tersedak. Bisa mengakibatkan yang namanya pneumonia. Jadi kalau kasih minum itu bisa menamakan pneumonia aspirasi. Jadi airnya tuh masuk ke paru-paru dan malah menyebabkan infeksi. Karena posisi dia nggak sadar, udah diemin aja. Nomor 3, angkat perut. Ini buat apa? Diangkat perutnya itu buat apa? Hah? Paru-parunya nggak di situ, itu lambung yang kau angkat. Kalau nggak tahu nggak usah jadi sok pahlawan, ya. Bawa aja ke tempat aman, biarin dia tidur nyaman, dah. Paham ya? Nomor 4, nih, tidak menelpon ambulan. Jika pingsannya lebih dari 2 menit, ingat ini ya. Jika pingsannya lebih 2 menit, itu call ambulan coy. Karena kalau lebih dari 2 menit, nggak sadar-sadar itu berarti kelainannya antara ini semua. Kalau nggak otak, jantung. Dah, otak, jantung. Dah itu aja. Pokoknya orang kalau pingsannya lama banget, itu kalau nggak ada gangguan otak, saraf, ya gangguan jantung dan kardiovaskular. Dah, itu aja. Ya, terus yang berikutnya. Kasih minyak angin di hidung. Nggak ada gunanya, nyet. Buat apa? Biar bangun. Orang kalau normal, vasovagal doang, asal dia pembuluh darahnya atau darahnya itu sampai ke jantung dan otak, dia sadar lagi. Kalau lebih dari 2 menit, udah call IGD aja. Karena waktu itu adalah golden time dan golden period. 6. Panggil paranormal. Orang pingsan, kerasukan. Orang pingsan dibilang kerasukan. Mati tuh nyok kalau lebih dari 2 menit. Habis olahraga, pingsan, kerasukan nih. Ini pasti gedung lama nih, setan, demit, jin. Terus panggil paranormal, bukan panggil ambulan. Biasmu. Dah, 6 ini kesalahan yang paling sering dilakukan. Orang-orang yang teman-teman itu bisa membantu tugas dokter untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang emergensi ini. Yang pertama adalah call keluarganya. Ya. Jadi kalau ada menemukan orang-orang yang pingsan pada waktu olahraga ataupun di jalan dan nggak sadar-sadar, dan Anda tahu, Anda nggak tahu tuh riwayatnya, pertama call ambulan. Yang nomor 2, kalau Anda kenal orangnya, call keluarganya. Ketiga, singkirkan atau bawa dia ke tempat aman. Misal dia pingsan di tengah jalan pada waktu jalan kaki di trotoar menuju MRT. Segera bawa ke tempat yang teduh dan hindari dari kecelakaan. Ya. Nomor 4, longgarkan bajunya, terutama yang memakai ikat pinggang. Nomor 5, kalau dia ada riwayat penyakit jantung, cari obatnya.
Jadi jangan takut untuk menolong. Karena kalau dalam kondisi darurat Anda menolong, setahu saya itu tidak akan dipermasalahkan secara hukum. Karena ingat golden period-nya adalah 6 sampai 30 menit. 6 ini untuk otak, 30 menit untuk jantung. Itu untuk sinkop. Dari sini Anda harus paham bahwa Indonesia itu mengalami suatu kondisi bahwa edukasi untuk penanganan gawat daruratan itu masih kurang. Harapannya hal seperti ini bukan saya nerangin, tapi semua instruktur dimulai dari SD. Lucunya di Indonesia yang mengajari ini justru di mana? Kidzania, sebuah jasa wahana di Pacific Place yang mahal. Harusnya pendidikan itu tidak hanya ada di Kidzania, tapi ada di seluruh institusi pendidikan mulai dari dasar. Ini aja kalau dari sinkop, karena ada 20 menit. Semoga membantu kalian. Lebih kurang saya minta maaf, karena saya menerangkan yang penting orang awam itu tahu mengenai sinkop dan bisa bedain paling enggak mana emergency, mana enggak. Sampai jumpa di next vlog.